artinya masih ketar-ketir, bukan nggak baik. Ini dikatakan tunduk tuh betul-betul patuhnya luar biasa. Jangan sholat diikutin, jangan jumatan diikutin. Ya tadi khauful faqr, takut kemiskinan. Jangan ini diikutin. Maka kamu masih terjajah, terutama secara batin. Jadi kalau mau merdeka gimana? Buang semua perasaan tunduk takut hanya kepada Allah. Kalau mau jadi orang yang merdeka, kalau enggak ya silahkan jadi korban penjajahan terus-terusan, gak ada habisnya. Kemudian mesti diperhatikan dari malam sebelumnya dan malam-malam sebelumnya, dari sebelum 17-an saya pesan ke beberapa tempat, minta tolong, kita ini lagi memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang merupakan hadiah dari Allah yang Maha Agung, anugerah terbesar. Kalau enggak gara-gara darah-darah pejuang habis bersimbah di mana-mana, enggak mungkin kita bisa bebas begini. Masya Allah. Maka perhatikan cara kalian dalam memperingatinya. Ini toanya nyala enggak? Nyala ya, mudahan kedengeran. Maka perhatikan cara kalian memperingati kemerdekaan tersebut. Yang kalian peringati ini hasil perjuangan orang yang tidak mudah. Kita hadir majelis 2 jam saja kakinya udah bengkok-bengkok, pantatnya maaf sudah panas, udah keringetan, udah perut keroncongan. Lah kalian ngerasakan kemerdekaan saat ini, itu bukan 2 jam mereka duduk, siang malam mereka susah makan, susah tidur, cuma untuk ngusir penjajah. Maka jangan sampai memperingatinya dengan minum minuman keras, alkohol, begadang semalaman, dangdutan, ngundang biduat, apalagi Masya Allah maksiat-maksiat. Maaf, ibu-ibu dibiarkan joget-joget di depan umum. Ini tidak menghargain sama sekali sama jasa para pahlawan. Loh kok bisa Habib ngomong begitu? Coba sekarang kalian ini para pejuang, para mujahidin, paling tidak pejuang nafkah, siang malam cari harta untuk anak istri. Begitu kalian wafat, anak kalian mengumpulkan teman-temannya, ayo kita sama-sama memperingati kematian ayah saya. Ini dibagi, dituang, tolong Jack dedilnya dibagikan. Coba kalian dalam kubur gimana? Bukan dibaca tahlil, baca doa, panggil biduan. Kira-kira kalian yang di dalam kubur sebagai pejuang nafkah itu gimana? Senang melihatnya? Bahagia melihatnya? Kurang ajar, aku keringat-keringat siang-siang panas dingin cari uang sampai basah ke dalam-dalaman, begitu aku wafat dinikmatinya begitu. Apalagi mereka para pejuang kemerdekaan, ninggalkan anaknya, ninggalkan istrinya, matinya banyak yang nggak diketahui, yang kita ketahui sedikit, yang nggak diketahui wallahu alam. Belum lagi apa yang sudah mereka habiskan. Yang jelas nyawa mereka itu murah cuma untuk kemerdekaan kita. Lah baru kita dengan PD-nya sebagai Bapak RT yang terhormat, Bapak Lurah, ayo kita adakan lomba 17-an dengan apa? Ngundang biduan. Kalian tidak menghargai. Makanya itu ciri-ciri pengkhianat bangsa yang pertama. Yang paling kecil ciri-cirinya begitu. Pahlawannya mati-matian, dianya minum-minuman, wah sambil joget-joget. Beb, orang tidak pakai lagu dangdut kok, pakai lagu apa? Ya nafsuti, haula wala quwata illa billah. Sama aja. Itu pengkhianat bangsa sama pengkhianat Nabi Muhammad. Enggak lagunya ya nafsutinya enggak apa-apa. Lagunya yang kita permasalahkan. Nada-nadanya. Jangan-jangan. Mudah-mudahan di sini ada yang pelaksana acara 17, hatinya kesinggung tapi sadar. Habis itu dibatalkan semua acara. Kalau tidak, saya doakan orang yang punya gagasan untuk mengadakan acara 17-an dengan dangdut-dangdutan, joget-jogetan, ibu-ibu dibiarkan, maaf sekarang perlombaannya kotor-kotor, jorok-jorok, luar biasa, kita ngelihatnya nggak ngedidik sama sekali. Saya doakan dapat hidayah.
Kalau dia masih berkeras tidak mau berubah, saya doakan waktu dia wafat anaknya ngadakan acara begitu. Tidak ngehargain sama sekali sama pahlawan. Ya Allah, coba kalian bayangkan kalian cari uang setengah mati buat keluarga atau mati begitu kan. Seneng gak kira-kira? Oh Masya Allah, bapak saya ini luar biasa. Sambil minum, sambil di depannya ada biduan, sawer. Oh sawer PIA-nya paling banyak, 50.000 masuk ke pengajian. Maaf senak kelas 100 saja adanya aku. Kentut. Orang kayak itu tuh ya Allah, hendak hidayah tapi seadanya aja. Gemes, kita gemes. Habib kok Habib kasar? Nggak kasar sebenarnya, tiap tahun kita perhatikan. Kalau mengadakan dangdutan silahkan, tapi jangan pakai tema 17-an. 17 ini hari yang sakral. Sakralnya apa? Ya kita bisa bebas. Subhanallah. Sebab perjuangan itu kita bisa terbebas, merdeka kita. Bisa ikuti manusia paling keren di alam semesta, Nabi Muhammad. Manusia terbaik Nabi Muhammad, gara-gara perjuangan itu. Coba kalau enggak, kayak di beberapa negara, kayak di Perancis, perempuan-perempuan enggak bisa pakai hijab. Jangan harap bisa pakai gamis. Padahal ini baju paling keren. Enggak seperti baju-baju yang lain. Loh kok bisa Habib bilang baju paling keren? 1400 tahun begitu Habib mau pakai, Ustadz Mundir pakai, ditambah imamah, tambah sorban, demeknya gede enggak? Kena ulti rasanya kan? Coba kalau pakai baju yang 10 tahun yang lalu, ih ketinggalan zaman Bib. Pakai baju polo misalkan, Nevada, apa baju-bajunya anak-anak sekarang. Pakai baju yang berapa tahun yang lewat, sudah ketinggalan zaman Habib. Tapi pakai bajunya Nabi Muhammad keren. Gara-gara siapa? Perjuangan para mujahidin. Tidak mudah ngerebut kemerdekaan. Baru kita moro-moro habis dangdutan. Ya Allah, janganlah, saya berharap jangan. Kalau mau adakan setiap RT itu tahlil untuk para pejuang. Doakan mereka, mintakan ampun untuk mereka, minta sama Allah luaskan kubur mereka. Seumpama ada di antara para pejuang kita masa lalu yang belum masuk Islam, mudah-mudahan anak keturunannya ada yang masuk Islam. Begitu cara berterima kasih. Bukan dengan joget-jogetan, dangdut-dangdutan. Kalau mau adakan acara yang lain itu, jangan pakai nama 17 Agustusan. Saya dengar di daerah saya, mudah-mudahan batal, di tempat sana mau ngadakan lomba joget ibu-ibu. Yang nonton siapa? Bapak-bapak, anak-anak, calon-calon generasi bangsa. Saya teringat Presiden Soekarno itu, saya pernah baca di antara salah satu ucapannya, kalau ada anak yang kurang lebih, kalau ada anak di atas umur 21 tahun kalau tidak salah, itu nggak ada manfaatnya untuk keluarga, gunduli saja. Nanti kalau bisa dikoreksi, bisa dibuka di Google atau cari ucapan-ucapan Bapak Insinyur Soekarno. Loh kenapa kok digundulin? Karena dulu gundul itu untuk sebagian daerah itu jadi simbol yang tidak bagus. Yang tidak bagus gimana? Kayak di pondok pesantren, kalau dia habis pulang-pulangan gundul, pasti dia habis melanggar. Kayak Ustadz Mundir sering gundul dulu, karena setiap pulang ke pondok pasti digundul. Kenapa pulang pondok masuk tanggal 1 Agustus, kita datang 1 September? Jangan ditiru. Begitu masuk langsung digundul, belum sempat nyusun baju. Nah maksud beliau begitu, artinya oh ini beban keluarga dan negara. Besok kalau ada anak yang gundul, ya kelihatan mana yang beban keluarga dan negara. Ayo dong, kasih kontribusi yang bagus untuk masyarakat, untuk negara. Mau memperbaiki negara itu dari diri kita. Pengen dijadikan Indonesia ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur, mulai dari saya, mulai dari diri kita masing-masing. Subuhnya jangan berantakan. Kalau doa itu jangan cuma Allahumma fulus, Allahumma fulus, Allahumma fulus, Allahumma fulus, Allahumma duit, Allahumma duit. Jangan cuma itu. Minta ya Allah keamanan untuk Balikpapan, keselamatan untuk Balikpapan, untuk Indonesia. Minta itu juga.
Ini muka-muka bujang, Allahumma kawin, Allahumma kawin, Allahumma kawin, Allahumma kawin. Setiap kita live, Habib ada keamalan untuk kawin. Setiap ini nanya, Ipah tolong pang tanyakan Habib ada keamalan supaya dapat suami. La haula wala quwata illa billah. Di otaknya diisinya suami. Coba kau negara dijajah lagi, tidak ada gunanya suaminya nanti. Doakan dulu. Jadi yang manfaat gitu loh. Tadi kata beliau paling tidak manfaat jihad lewat hati, lewat doa. Doakan. Teruskan perjuangan mereka. Jangan sampai kita yang ngerusak. Apalagi para anak-anak yang masih sekolah nih. Jangan stop main Mobile Legends sampai lupa waktu. Stop. Tidak ada gunanya, tetap tidak hebat kamu berkelahi. Cuma menang di layar aja. Oh pakai build ini bagus kata dia. Begitu ketemu sama musuhnya, sana kali kita ngopi dulu sana lah. Jangan. Hidup di dunia nyata, jangan di dunia game. Diperbaiki dari diri sendiri. Yang tadinya suka marah, kalau pengen negara ini baik, jadilah pemaaf. Yang tadinya suka kasar kata-katanya, jadi kalau untuk negara ini jadilah orang yang santun dalam ucapannya. Emang merubah, Habib? Coba aja. Ucapan kalian itu kepada orang lain itu berdampak. Kayak sekarang, kenapa kok senang dengerin Habib mau tiap malam Jumat, malam Minggu, nanti malam Selasa? Karena ada dampak. Sama ucapan kalian berdampak, memperbaiki orang lain. Nanti orang lagi ngikutin, kamu kok baik? Karena dengar Ustadz Mundir, baik lagi. Terus akhirnya sekian ratus orang sudah mulai baik. Berarti ada kontribusi untuk negara. Yang perempuan-perempuan, tolong bantu perbaiki negara ini dengan memiliki rasa malu. Jangan sampai perempuan tidak punya malu. Perempuan ini kalau mau lihat satu negara itu baik, lihat perempuannya. Kalau perempuannya tidak baik, rata-rata mayoritas, maka jangan harap negara itu baik. Dan di antara ciri-ciri perempuan yang baik, punya rasa malu. Sudah cukup yang lalu-lalu. Di tanah haram, di Saudi, orang Indonesia, orang Kaltim joget TikTok. La haula wala quwata illa billah. Masih kecil Habib, berapa SMP? SMP itu sudah besar. Itu bibit-bibit masa depan. Perempuan harus punya rasa malu. Sayyidah Fatimah itu ditanya, apa kelebihan beliau? Kelebihan beliau selain taat sama suami, itu rasa malunya sangat tinggi. Sampai wafat saja, sebelum wafat itu wasiat, kalau saya wafat, yang menguburkan saya engkau wahai suamiku, kemudian Hasan dan Husain, dan kuburkan saya di malam hari di saat orang sudah tidur. Nggak pengen dilihat orang lekuk tubuhnya. Ini sengaja dia joget depan orang, sambil sholawatan. Dalilnya apa? Merasuk sudah lebih baik dalam jiwa, sudah sholawatnya. Pengen ngomong kasar, bukan merasuk. Hamago, tolol. Jangan begitu. Oh jogetnya asik banget. Syahada la haula wala quwata illa billah. Duduk laki-laki sama perempuan, alasannya apa? Ngurusin masjid, berdua-duaan. Padahal masjidnya kotor, terbengkalai. Ngurus yang mana? Yang ada si laki-laki sama perempuan tambah kurus. Sudah dong, ayo punya rasa malu, perbaiki. Mulai punya rasa malu. Sampai kalau bicara aja sama laki-laki yang bukan mahram itu, Allah perintahkan kurang lebih, Allah kasih ajaran itu, wala takhda'na apa bil qaul la haula wala quwwata illa Muhammad fayat ma'al ladina fi qulubihim maradun. Apa itu ayat sebelumnya? Wala takhda'na bil qauli fayat ma'al ladina fi qulubihim maradun. Baru innama yuridul ridwan kum rijsal hal baitu tahkum tadhira. Itulah pokoknya di Al-Ahzab lupa. Allah perintahkan apa? Kurang lebih maknanya jangan kamu lemah-lemahkan kalau ngomong sama orang yang bukan mahram. Kalau ditelepon sama home credit, Bu,
Dek, istri saya yang cantik, ada istri saya soalnya, harus pelan-pelan, tidak boleh keras-keras katanya. Kalau ditelepon laki-laki, jangan ngejawabnya Assalamualaikum, iya Habib apa kabar, oh, Masya Allah. Habib juga manusia. Assalamualaikum Habib, boleh enggak saya ngundang? Jangan begitu. Gimana? Assalamualaikum Habib. Itu perempuan yang terbaik. Bukan yang kemenyek, yang ya Masya Allah, Insya Allah Habib, berarti bisa ya. Jangan Habib, saya kan aja tergoda kedenger begitu. OTW katanya. Padahal undangannya masih lama, tapi dari sekarang saya OTW Habib. Ya, jangan, itu dari ucapan. Kalau memang ada hajat, jadi ditegas-tegisin. Oke, dengar, coba dengerin Ustazah Halimah itu kalau ceramah. Nggak ada yang kemenyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari-saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Enggak, saya saudariku yang dimuliakan oleh Allah. Saya sering dengar Ustazah Halimah. Dan saya suruh istri saya begitu. Kalau emang kamu pengen belajar jadi dai, silahkan, manfaatnya besar. Tapi begitu, kalau masih kemenyek, abang lombokin. Biar enggak kemenyek. Itu perhatikan benar-benar. Harus punya rasa malu, harus punya rasa iffah. Iffah ini ngejaga kesucian diri. Jangan jadi murahan. Dibilang jual mahal enggak apa-apa. Nikahnya ketuaan enggak masalah. Yang penting dapat suami yang soleh. Daripada dapat suami di usia muda, tahu-tahu suaminya tidak bertanggung jawab, mau kondo. Tahu ya mau kondo, tahu kan? Orang Balikpapan tidak tahu mau kondo, keluar dari Balikpapan. Anak aja tahu. Kalau tidak tahu habis ditanya anak di luar. Tidak ada sedikit manfaat. Mudah-mudahan Allah jadikan negara Indonesia negara yang merdeka, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk anak-anak bangsa yang berguna untuk bangsa dan negara, juga untuk umat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Majelis Rasulullah SAW Kota Balikpapan beserta jamaahnya, beserta para krunya menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi umat Nabi Muhammad, orang-orang yang bermanfaat bagi negeri Indonesia. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.